Tak dilirik ke timnas Indonesia, performa Stefano Lillipali tetap gacor di BRI Liga 1. Takut Indonesia bangkit? Legenda hidup Thailand berharap Vietnam menang atas timnas Indonesia di GBK. Jamin keselamatan timnas Indonesia dan supporter, PSSI gandeng Mandiri Inhealth jadi partner resmi asuransi. 5 pemain andalan U20 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga versus timnas Vietnam, nomor 5 jadi sorotan. Legenda hidup Thailand, Kiatisuk Senamuang berharap Vietnam sanggup meraih 3 angka atas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Perlu diketahui, Kiatisuk Senamuang sendiri aktif sebagai pemain Thailand sejak 1993 hingga 2007. Usai pensiun sebagai pemain, Kiatisuk Senamuang lanjutkan pekerjaan sebagai pelatih. Usai menyelesaikan tugas bersama Thailand, Kiatisuk Senamuang akhirnya hijrah ke Vietnam sejak 2020. Kiatisuk Senamuang kini mengasuh tim Chong An Hanoi sejak awal tahun ini. Tim yang diasuhnya saat ini banyak menyumbang pemain untuk 2 laga timnas Vietnam lawan timnas Indonesia. Total ada 8 nama pemain Chong An Hanoi yang dilepas ke skuad asuhan Philippe Troussier tersebut. Saya mendoakan tim Vietnam sukses dan mendapat 3 poin tandang terlebih dahulu, ujar Kiatisuk Senamuang dilansir Bola Sport dari Soha. Kiatisuk ikut membantu misi Vietnam untuk meraih 3 poin atas timnas Indonesia. Dirinya mengaku bertanggung jawab penuh agar 8 pemain andalannya bisa bergabung ke skuad Vietnam dalam kondisi terbaik. CAHN Club memiliki 7 atau 8 pemain yang bergabung dengan tim Vietnam. Saya memiliki tanggung jawab untuk mendukung mereka agar memiliki persiapan terbaik, ujar Kiatisuk Senamuang. Vietnam sebenarnya sudah memulai persiapan untuk duel lawan timnas Indonesia sejak pekan ini. Namun dalam laporan yang sama, Philippe Troussier hanya memiliki 4 hari waktu efektif untuk persiapan. Hal ini karena ada beberapa pemain Vietnam masih memiliki agenda bersama klubnya di kompetisi domestik hingga akhir pekan ini. Penyerang Borneo FC Stefano Lillipali menunjukkan performa konsisten di BRI Liga 1 musim ini meski tidak dilirik Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Belum lama ini Shin Tae-yong mengumumkan 28 nama yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk TC kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar itu, nama Stefano Lillipali tidak tercantum. Kendati begitu, hal tersebut tidak mencerminkan performa Lillipali bersama Borneo FC. Nyatanya pemain berusia 34 tahun ini gacor di BRI Liga 1. Terbaru dalam laga Borneo FC melawan PSS Sleman, pemain naturalisasi ini menjadi faktor kemenangan. Pesut Etam sukses menang tipis dengan skor 1-0 melawan Super Elang Jawa. Dalam pertandingan itu, Lillipali menyumbangkan assist untuk satu-satunya gol yang dicatatkan oleh Felipe Cadenazzi. Adapun berkat umpan ini, Stefano Lillipali menjadi raja assist di BRI Liga 1 musim ini dengan total 16 assist. Bahkan ia telah berkontribusi gol dan assist sebanyak 28 dalam 29 pertandingan musim ini. Performa tersebut sejatinya layak diganjar pemanggilan timnas Indonesia. Namun sayang, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala punya pilihan lain. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk laga melawan timnas Vietnam. Dari 28 pemain itu, ada 5 personil yang masih berusia 20 tahun atau di bawahnya. Tentunya pemain-pemain ini takkan dipanggil jika tidak memiliki skill yang istimewa, berhubung usianya yang masih sangat muda. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pertama ada Hoki Caraka, yang merupakan penyerang andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U19 dan U23. Untuk timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong belum memberikan kepercayaan lebih kepada penyerang yang telah mengemas 4 gol di Liga 1. Di Piala Asia 2023, penyerang PSS Sleman ini hanya berstatus pelapis Rafael Struijk. Peran yang sama diprediksi masih dijalankan Hoki Caraka di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Kedua ada wonderkid yang baru berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand sudah mengecap 21 caps bersama timnas Indonesia senior.
Dari 21 penampilan itu, Marcelino mengemas 3 gol termasuk 1 bola di Piala Asia 2023. Saat ini, Marcelino Ferdinand berstatus pemain di klub Liga 2 Belgia, KMSK Deinze. Musim ini, ex-gelandang Persebaya Surabaya ini baru 3 kali mentas di Liga 2 Belgia. Ketiga ada Ivar Jenner yang memberikan warna permainan tersendiri kepada skuad Garuda. Visi bermain Ivar Jenner bisa dibilang yang terbaik di antara para personil timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dengan tinggi badannya yang mencapai 188 cm, Ivar Jenner juga dapat diandalkan untuk berduel dengan pemain-pemain lawan. Keempat ada Rafael Struijk yang masih kesulitan menembus skuad senior ADO Den Haag, sehingga lebih banyak berkutat di tim U21. Terbaru, Rafael Struijk mencetak 1 gol saat ADO Den Haag U21 bermain 2-2 dengan FC Dordrecht U21 akhir pekan lalu. Penyerang 20 tahun ini tengah menanti gol pertamanya bersama Timnas Indonesia Senior. Dari 9 penampilan awal bersama Timnas Indonesia, Rafael Struijk belum bisa mencetak gol. Terakhir di posisi puncak ada pemain yang tengah menjadi sorotan, Justin Hubner. Ia disorot karena hengkang ke klub Liga 1 Jepang Cerezo Osaka. Ada pencinta sepak bola tanah air yang kecewa Justin Hubner hengkang ke Cerezo Osaka. Kepindahannya itu dianggap sebagai penurunan karier bagi Justin Hubner, mengingat sebelumnya ia selangkah lagi promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Selain itu, Justin Hubner juga ditakutkan gagal bersama di Cerezo Osaka. Sebab, Liga Jepang dipandang sebagai kompetisi yang kerap mencadangkan pemain asing dan memprioritaskan pemain lokal mereka. PSSI resmi menggandeng Mandiri Inhalt untuk asuransi perlindungan pemain timnas Indonesia pada Kamis kemarin. Oleh sebab itu, para pemain tidak lagi perlu khawatir untuk tampil habis-habisan di atas lapangan. Tak hanya pemain-pemain timnas Indonesia, supporter yang mendukung skuad Garuda juga akan diberi perlindungan. Bukan kesehatan, namun lebih kepada jiwa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir cukup senang dengan adanya kerjasama ini. Kerjasama ini membuat penggawa timnas Indonesia merasa lebih aman saat bermain di atas lapangan. Karena itu, alhamdulillah juga kita bisa mengcover pertandingan-pertandingan timnas untuk para supporter. Tentu yang ini bagian juga dari perlindungan, kata Erick Thohir dalam konferensi pers Kamis kemarin. Kita tidak mengharapkan hal yang tidak baik, tetapi juga kita berharap supporter bertanggung jawab karena kami hadir sekarang. Dari segi asuransinya, dan ini salah satu terobosan yang luar biasa, jelas Erick. Selain itu, Erick Thohir mengaku seluruh karyawan PSSI juga mendapat perlindungan ini. Oleh sebab itu, karyawan akan berusaha keras. Tentu kami juga berterima kasih bagaimana ini juga bisa mengcover seluruh para profesional yang bekerja di PSSI, yang selama ini juga kadang-kadang bekerja tanpa waktu istirahat, dan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, Bugi Riagandi, Direktur Pemasaran Mandiri Inhalt, cukup senang bisa terlibat dalam melindungi penggawa timnas Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan PSSI yang menunjuk Mandiri Inhalt sebagai official insurance partner tim nasional sepak bola Indonesia untuk mendukung perjalanan para pemain dalam perjuangan menorehkan prestasi dan mengharumkan nama bangsa, ujar Bugi.